Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanam anggur supaya terhindar dari kegagalan, baik gagal tumbuh maupun gagal berkembang dan gagal juga dibuahkan. Atau dengan kata lain, anggur yang ditanam tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah media tanam. Media tanam kita akan berbicara dua media tanam dan cara tanam, yaitu media tanam yang kita racik dari bahan sekam mentah, arang sekam, dan kohe kambing serta bahan lainnya untuk kita tanam di tabula pot. Jadi rekan-rekan pemula yang baru memulai menanam anggur, menanam di dalam pot dan menanam di tanah langsung atau di grounding seperti ini, media tanamnya berbeda. Kalau kita grounding seperti ini dengan tanah yang cukup gembur, kita tidak menggunakan media tanam tambahan pun tidak ada masalah. Tetapi ketika kita menanam di tanah kapur atau bahkan tanah yang cukup keras atau tanah sejenis tanah liat, maka kita wajib menggali lokasi tanam untuk kita isi media tanam dasar berupa campuran kohe kambing, arang sekam, sekam mentah, dan lainnya supaya akar mudah menembus. Tetapi ketika kita menanam di dalam tanah langsung seperti ini, seperti yang saya lakukan ini, kita tidak menggunakan media tanam tambahan, hanya tanah setempat ini. Nutrisi atau kebutuhan nutrisi kita tambahkan dengan melalui pemupukan rutin yang kita lakukan seminggu sekali. PSB dan NPK Ponska Plus. PSB kita aplikasikan seminggu sekali, kita kocor di media tanamnya ini atau di sekitar pohonnya 200 ml per 10 liter air. NPK Ponska Plus atau NPK seimbang, kawan-kawan boleh menggunakan merek apa saja. Kita tabur 1 sendok makan ke sekitar pohonnya 1 bulan sekali. Oke. Pertama-tama, jika kita menanam bibit ini dari hasil grafting, saya ulangi. Kenapa media tanam dalam pot dan grounding berbeda? Kalau media tanam di dalam pot, kita memperhatikan media tanam atau menggunakan media tanam yang mudah melepas air atau sering kita sebut poros. Jadi supaya tidak terlalu padat dan tidak tergenang. Oke. Yang pertama kita lakukan ketika kita menanam bibit hasil grafting seperti ini, kawan-kawan wajib melepaskan parafilm atau plastik yang mengikat sambungan ini seperti ini. Kenapa demikian? Karena ini dapat menyebabkan sambungan patah karena tercekik dan menghambat pertumbuhan daripada batang primer ini. Nah, ini harus kita lepaskan dulu seperti ini. Ini kita lepaskan ketika pohon sudah nyampe di para-para seperti ini dan sudah menyatu sempurna. Nah, ini wajib, kalau tidak nanti mencekik di bagian sambungan ini dan patah. Jadi ini harus kita lepaskan seperti ini, oke? Ini setelah kita lepaskan. Yang kedua, kita harus membuang perakaran yang ada di entres yang kita sambungkan ini, seperti ini. Ini tidak boleh terjadi. Karena ini kita menggunakan rostock, jadi kita tidak boleh memelihara akar daripada rostock yang entres yang kita sambungkan ini. Supaya apa? Supaya tidak menjadi on-road. Penyerapan nutrisi akan berbeda dengan akar rostock dan akar on-road. Kalau ini kita biarkan dengan maksud menambah jumlah perakaran dan harapannya adalah penyerapan nutrisi menjadi baik,
menjadi lebih baik? Menurut saya tidak begitu ya. Kalau memang ini mau dijadikan on road, kenapa tidak ditanam on road sekalian? Nggak usah pakai rostock. Karena perakaran anggur varian impor atau table grape seperti ini, perakarannya terlalu menjalar jauh, sehingga penyerapan nutrisi terlalu di ujung. Itu yang pertama. Yang kedua, rawan terkena serangan nematoda. Dan kelangsungan hidup tanaman, pengalaman di saya untuk beberapa varian anggur impor bagus menggunakan rostock, meskipun ada beberapa varian anggur impor yang justru bagus tanpa rostock atau on road. Contohnya adalah Jupiter, Harold, Everest, Ninel. Varian tersebut pengalaman di saya, dan induknya juga sudah lebih dari 7 tahun untuk Jupiternya. Kalau untuk Everest, Ninel, dan lainnya lebih dari 4 tahun. Pertumbuhannya cukup bagus. Tapi untuk varian lain, menurut saya lebih bagus menggunakan rostock. Jadi kita menghindari batang entres ini nantinya keluar akar. Kita tetap harus memaksa yang berakar adalah rostocknya. Inilah alasannya kenapa kita menggunakan rostock. Kita tidak akan memelihara akar dari entres yang kita sambungkan ini. Meskipun ini tumbuh seperti ini, kita harus buang. Karena saya menginginkan produktivitas dan kelangsungan hidup tanaman lebih baik dengan menggunakan rostock ini. Itu harapan atau tujuan daripada kita menggunakan rostock. Jadi kalau ini dibiarkan menjadi on road, biasanya justru produktivitasnya menurun. Karena penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah dari dua jenis varian ini berbeda. Jadi kita berharap yang menyerap nutrisi adalah rostocknya. Kemudian skion atau entres yang kita sambungkan ini adalah untuk menjadi batang primer yang nantinya akan kita buahkan setelah sampai para-para dan terbentuk percabangan. Itu. Kemudian yang ketiga, jangan dibiarkan jika rostock ini tumbuh, langsung dibuang. Jika di sini tumbuh tunas, ini khususnya untuk rekan-rekan pemula yang tidak mengerti ya, atau belum memahami tentang perbedaan daun anggur impor dan varian rostock, sehingga dibiarkan tumbuh. Nah, ketika rostock ini tumbuh, maka skion yang kita sambungkan atau entres ini atau varian impor yang telah kita sambungkan ini menjadi terhambat. Karena penyerapan nutrisi lebih banyak lari ke rostock yang tumbuh ini. Sehingga lama-lama ini kalah dan stuck. Yang kedua, untuk menghindari, nanti untuk kawan-kawan yang tidak hafal dengan bentuk daunnya, kawan-kawan pemula nanti bingung. Ketika dipangkas buahnya asam, ternyata setelah dicek justru rostocknya yang tumbuh. Ini pengalaman di konsumen saya. Beli bibit dari saya, setelah berbuah ternyata asam. Ternyata yang dipelihara adalah batang rostock yang tumbuh dan tidak dibuang, dibiarkan menjadi besar. Justru entres yang kita sambungkan mati. Jadi varian rostock ini adalah varian anggur, kebanyakan yang kita gunakan adalah wine dan table grape, atau anggur yang buahnya tidak enak dikonsumsi. Jadi yang harus berbuah adalah entres yang kita sambungkan ini. Oke. Selanjutnya setelah tumbuh, kita kasih rambatan. Karena ini adalah anggur ini adalah tanaman perdu yang merambat, sehingga membutuhkan bantuan untuk merambat. Ke atas seperti ini. Usahakan untuk batang primer ini di tahap pembentukan ini lurus ke atas, agar aliran nutrisi lebih baik dan batangnya nanti kokoh. Seperti ini. Tunas-tunas air di batang primer di saya buang dari awal.
Kawan-kawan boleh melakukan excel break dengan menyisakan 1 atau 2 mata tunas di batang primer ini dengan menahan tunas air 1 atau sampai 2 mata tunas atau 2 daun. Tetapi harus memperhatikan kelembapan. Jadi harus rajin nyemprot karena semakin banyak daun di batang ini, maka kelembapan semakin tinggi dan mudah terserang jamur. Lalu kalau dibuang tunas airnya di batang primer, apakah tidak menghambat pertumbuhan batang primer? Atau batang primer nggak segera membesar? Tidak masalah. Dan ini di usianya kurang dari 2 bulan. Untuk pohon ini, varian Julian, yang kita grafting di bawah. Semua tunas air kita buang. Ini yang di saya ya. Selalu saya buang tunas air di batang primer. Setelah sampai di para-para, kita memelihara seluruh tunas air untuk kita jadikan cabang tersier. Jadi batang primer itu atau pokoknya atau pohonnya, setelah sampai ke atas, kita belokkan di para-para, lalu kemudian ini kita sebut sebagai batang sekunder atau cabang kedua. Nah, setelah sampai di para-para, seluruh tunas air kita pelihara. Yang terlalu vigor, nanti kita batasi atau kita potong minimal 1 meter dari batang sekunder. Untuk apa? Untuk menyeragamkan cabang tersier yang kita buat dari tunas air. Kenapa menggunakan tunas air? Agar proses pembentukannya menjadi lebih cepat. Kalau menggunakan bat memakan waktu yang lebih lama. Oke. Nanti kalau ada cabang tersier yang tunas air yang kita buat dari tunas air ini pertumbuhannya terlalu terlambat, kita buang. Ini ya, kita lihat. Jadi ini kita pelihara untuk kita jadikan cabang tersier yang kita buat dari tunas air. Oke. Selanjutnya, semua sulur, nah ini kita buang, kita potong seperti ini ya, karena ini akan mengganggu karena penyerapan nutrisinya cukup besar untuk sulur ini. Oke, kita buang. Nah seperti ini. Setelah cabang sekunder ini panjangnya sesuai yang kita inginkan dan disesuaikan dengan tempatnya, misalkan ini sepanjang 2,5 meter dari sini ke sini ya, sampai ujung sana. Nanti setelah sampai di ujung ini kita potong. Ketika masih kecil seperti ini kita harus potong, harus memotongnya ya ketika masih kecil. Setelah sampai di rambatan panjangnya yang kita sesuaikan, misalkan 2,5 meter para-para ini, langsung kita potong seperti ini. Nah, karena ini belum sampai, belum kita potong. Supaya apa? Supaya aliran nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini. Begitu sekunder ini kita potong, maka laju nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier ini. Sehingga pembentukan cabang tersier menjadi lebih cepat. Dan batang tersier yang kita buat dari tunas air ini segera membesar. Selanjutnya, seluruh tunas air yang tumbuh di cabang tersier, ini cabang tersier yang kita bentuk dari tunas air, batnya masih ada. Nah, seluruh tunas lateral atau tunas air yang tumbuh di sini, yang akan kita jadikan cabang tersier, kita buang sampai 7-9 daun. Untuk selanjutnya hanya kita lakukan excel break setelah ujungnya dipangkas. Misalkan menginginkan 1 meter, dipangkas di 1 meter di ujungnya ini. Misalkan 1,5 meter, kita tahan di 1,5 meter. Paling tidak kita menahan 1, 2, 3, 4. 4 tunas air terujung untuk kita lakukan excel break. Tujuannya supaya bat di cabang tersier ini tidak pecah sebelum waktunya. Itu. Tidak ada tunas air ya di cabang ini karena kita akan jadikan cabang tersier. Pemupukan
Pemupukan di fase ini kita terus menggunakan pupuk vegetatif. PSB dan NPK yang saya gunakan di tempat ini. Kawan-kawan boleh menggunakan POC. Lalu penyemprotan fungisida. Kita lakukan rutin seminggu sekali. Insektisida 2 minggu sekali atau melihat kondisi. Jika ada indikasi terserang hama baru kita lakukan penyemprotan insek. Tapi fungi kita lakukan seminggu sekali agar tanaman ini terhindar dari serangan jamur dan hama. Pupuk vegetatif, kita akan aplikasikan, pupuk generatif, kita akan aplikasikan setelah seluruh percabangan terbentuk dan cabang tersier yang kita buat ideal untuk dibuahkan. Seukuran apa ideal cabang tersier ini? Minimal satu ukuran sedotan, lebih bagusnya satu ukuran pensil. Untuk dapatnya kita lakukan pemangkasan pembuahan. Sebelum dibuahkan kita harus aplikasi pupuk generatif terlebih dahulu. Ini hal-hal penting yang harus diperhatikan supaya kawan-kawan tidak gagal dalam membuahkan anggur dan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi pupuk generatif masuk ketika kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Pemberian pupuk generatif menghambat laju vegetatif. Dan dominasi apikelnya mulai terhenti manakala kita aplikasikan pupuk generatif karena tanaman sedang berubah fase dari vegetatif ke generatif. Oke, selanjutnya cabang sekunder yang kita buat ini jangan dililitkan ke para-para. Ini hanya numpang di para-para aja seperti ini supaya tidak melintir batangnya dan laju nutrisi tidak terhambat. Serta pembentukan cabang tersier dapat dilakukan dengan baik ke kiri dan ke kanan. Ketika kita putar, kita pelintir, maka seringkali cabang tersier ini berada di lilitan tali. Dan seiring membesarnya cabang sekunder, maka akan terluka dan mudah patah. Alasan berikutnya, ketika kita akan setting ulang, kita akan kesulitan. Karena kita harus melepas lilitan. Karena cabang sekunder yang kita lilitkan ke tali rambatan ini. Dengan hanya ditumpangkan seperti ini, lalu kita ikat dengan benang seperti ini, ketika kita akan menyeting ulang, maka tanaman ini mudah dilepaskan, hanya diangkat saja, karena ini tidak kita lilit ke rambatan ini. Itu diantaranya hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan pemula yang menanam anggur agar terhindar dari kegagalan. Ini varian Julian, varian genjah yang mudah dibuahkan untuk varian ini. Oke, sekian dulu untuk kawan-kawan yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini di tahap pembentukan atau di awal tanam di tanah langsung. Jadi tanaman ini varian Julian kita tanam grounding atau kita tanam di tanah langsung dengan tanpa media tanam tambahan atau menggunakan tanah setempat saja. Pemupukan kita berikan rutin seminggu sekali. Penampakannya seperti ini di usianya 2 bulan. Cukup subur ini. Dan sudah lebih dari 2 meter untuk sekundernya. Kita akan henti 2 meter untuk cabang sekunder ini. Ini adalah varian Gosvi kita lakukan pembuahan heliodor sudah lebih dari pensil untuk tersier. Kita angkas nanti sore untuk varian ini. Ini varian akan cabang tersiernya sudah berwarna coklat dan berkayu dan ukurannya lebih dari ukuran pensil. Inilah ukuran ideal untuk kita melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi jangan khawatir rekan-rekan pemula khususnya jika tunas airnya dibuang di batang primer nanti batangnya tidak segera membesar. Semua batang primer di tempat saya, Kebun Josgrap lokasi 2, tidak ada satupun yang memelihara tunas air di batang primer ini. Kita lihat ke sini. Ini varian Veles yang sudah hampir 3 bulan. Ini pun sama. Kita tidak memelihara tunas air. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ketika sudah coklat dan berkayu dan daunnya sudah mulai rusak, ini kita rompes. Nah, nih.
kita buang. Karena ini sudah tidak maksimal dalam berfotosintesis kalau daun-daunnya sudah rusak seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini sekarang. Varian Veles membesar, sudah hampir seukuran spidol maker. Di usianya 3 bulan kurang sedikit ini. Sampai ke sana tuh percabangannya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Ini pun sama. Nih. Tanpa tunas air di batang primer. Ini malah baru 2 bulan setengah. Sudah cukup besar nih. Daun-daun yang rusak ketika batang primer sudah berwarna coklat bisa kita buang seperti ini. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.